Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halisa Safira dari kelas 6 ingin membaca cerpen dengan berjudul Hujan di Atap Seng. Hujan turun sejak maghrib, mengetuk atap seng rumah kecil di ujung gang itu. Suaranya menyaring seperti ribuan jari mengetuk kelereng, membuat malam terasa lebih panjang dan dingin. Di dalam rumah itu berdinding triplek. Keluarga kecil itu duduk saling merapat, seolah-olah menukar kehangatan melalui napas masing-masing. Di lantai genangan itu kecil memulai merambat. Embun air menetes dari lubang-lubang kecil di atap seng yang memulai berkarat. Siti, perempuan berusia 35 tahun, bergegas meletakkan ember bekas cat di bawah salah satu tetesan air. Bunyi musik hujan. Berisik Rara, anak perempuan 5 tahun yang memeluk boneka kain berwarna putih. Siti tersenyum payah. Iya, musik hujan. Rara menggigil. Udara malam merayap masuk lewat celah-celah dinding. Angin membawa rasa asin dan angin bercampur bau tanah. Sementara Siti menambahkan kain di bawah pintu air biar tidak masuk lebih jauh. Wawan baru pulang lembur dari pabrik garmen. Bajunya menempel di badan bercampur keringat dan bau mesin. Maaf lama, hujan deras banget, ujar Wawan menggelap rambutnya yang basah. Siti hanya mengangguk. Ia sibuk menahan air agar tidak mengalir ke tempat tidur tipis di pojok ruang. Ember memenuhi ruangan, menampung tetesan dari berbagai sudut. Rumah itu ibarat kapal kecil yang sedang berjuang menantang badai. Rara mengangkat wajah, matanya setengah terpejam. Ayah, Rara kedinginan. Wawan duduk di samping mengangkat tubuh kecil itu di pangkuan. Ia merogoh jaket, lusut menyambarkan di punggung Rara. Wawan memejam sejenak, merasakan tubuh putrinya yang menggigil seolah-olah menyimpan kesejukan dari luar. Maafin ayah, belum bisa ganti atapnya, ucapan pada Siti pelan. Siti tersenyum samar. Enggak apa-apa, nanti kita cicil, yang penting kita bareng. Hujan di luar semakin liar, gemuruh menguncang seperti orang genderang perang, seolah alam sedang menguji daya tahan mereka. Siti teringat cerita orang-orang di pabrik bahwa hujan bisa jadi berkah, tapi baginya hujan malam ini seperti ujian baru dalam tumpukan ujian yang sudah tak terhitung. Tetesan air itu semakin banyak. Ember yang penuh harus dikosongkan beberapa kali. Wawan dan Siti bergantian menimba keluar air yang terisi. Kaki mereka kedinginan, matanya mengantuk. Tapi mereka tidak punya pilihan. Tempat tidur Rara hanya dilindungi selembar plastik tipis. Sementara anak itu berusaha tidur digendong Wawan. Di sudut kamar ada kaleng biskuit yang disimpan Siti. Bukan biskuit, tapi uang receh hasil menyimpan sedikit demi sedikit dari belanja harian. Rencana untuk perbaikan atap sebelum musim hujan, tapi kebutuhan lain selalu mendahului. Sakit, sekolah, makan, listrik, semua datang tanpa permisi. Di tengah riuh hujan, Siti meraba kaleng itu. Beratnya seperti beban dada. Ia menatap Wawan dan sedang mengelus rambut Rara. Dan hatinya meleleh antara sedih dan bangga. Mereka tak punya banyak pilihan, tapi mereka saling menggenggam. Besok aku tanya Pak RT, kata Siti. Siapa tahu bisa pinjam tangga buat naik ke atap. Wawan mengangguk, tapi ia tahu lubang di atap itu tidak bisa ditambal dengan sekadar plastik. Seng itu sudah tua, mungkin seumuran dengan rumah kontrakan mereka. Namun Wawan tak ingin menambah beban istrinya. Ia hanya menatap Rara yang mulai tenang di pelukannya. Tak lama kemudian sebuah lubang besar baru muncul di tengah atap. Tetesan berubah jadi aliran kecil. Siti teronjak. Ember lain pun diambil, namun tak cukup. Siti mengambil baskom, panci, bahkan mangkuk nasi yang tersisa. Semua menampung air yang tak kenal ampun. Atapnya terbuka, Wan, teriak Siti. Wawan mengangguk, tapi ia tahu lubang di atap itu tidak bisa ditambal dengan sekedar plastik.
Wawan berdiri, menatap ke atas, melihat langit kelambu yang bocor seng tipis. Ia mengambil selembar kardus mencoba menutupi lubang itu, namun kardus basah, roboh, dan air tetap tumpah. Rara terbangun menangis, suara hujan menutupi suara tangisannya. "Ma!" Rara meraih tangan ibunya. Siti memeluk mencoba menenangkan dalam pelukan itu. Ia merasa tubuh Rara yang semakin dingin. Ia mengambil selimut tipis menutupi anak itu. Wawan mendengar keluar lewat celah pintu. Hujan belum menunjukkan tanda akan berhenti gelap, hanya remang lampu jalan. Ia mengambil bangku kecil, manjatnya untuk menempelkan plastik di lubang itu. Tangannya gemetar. "Siti memegang ini," katanya. Siti memegang plastik itu dari bawah, sementara Wawan menempelkan selotip seadanya. Plastik itu menahan di saat, tapi kemudian kembali bocor. Mereka hanya bisa menatap air yang terus menetes, perlawanan seperti tak berjuang. Wawan turun, duduk di lantai, wajahnya letih. Siti menatap suaminya, lalu ke anaknya, dan merasa dadanya sesak. Namun ia bangkit mengambil kain bekas menutupi area sekitar Rara. Yang penting Rara tidak kena air. Malam itu panjang, seperti tak pernah selesai. Wawan dan Siti duduk saling diam, hanya suara hujan menemani di luar jalan tergenang, dan suara motor jauh terdengar seperti mimpi. Mereka terjebak dalam rumah kecil yang penuh ember, penuh dingin, tapi juga penuh cinta. Malam itu panjang, seperti tak pernah selesai. Wawan dan Siti duduk saling diam. Mendung masih tergantung di pagi hari. Suara hujan mereda, menyaksikan tetesan kecil dari ujung atap seng. Rumah itu berantakan, ember dan panci memenuhi lantai. Pakaian basah tergantung di tali, dan genangan masih tampak di sudut-sudut. Rara terbangun, matanya sebab, tapi ia senyum kecil. Ia mengambil selembar kertas kusut dan pensil warna yang tinggal di tengah. Duduk di lantai, ia menggambar pelangi sebesar di atas rumah kecil dengan atap seng berwarna coklat. "Ini rumah kita, Bu," katanya, "ada pelanginya." Siti tertegun, senyum kecil muncul wajah letihnya. "Cantik sekali." Wawan menghelai napas panjang melihat gambar itu. Dalam gambar Rara, rumah mereka dikelilingi bunga, dan di atap ada sehelai kain besar menutupi bocor. Meski warna-warna itu tampak lentur, namun Rara memberi goresan cerah pada pelangi, seolah-olah menolak pandang. Rara tertawa kecil. "Nanti kalau ada pelangi sungguh-sungguhan, kita melihat bareng ya." Wawan mengangguk. "Pasti." Di luar, matahari pagi mulai muncul menembus awan. Cahaya tipis masuk celah-celah dinding. Kehangatan kecil itu cukup menyiram hati mereka yang hampir beku semalam. Siti membereskan ember-ember penumpahan air genangan di luar. Wawan merapikan plastik yang menutupi atap. Sementara mereka tak punya banyak, tapi mereka punya pagi yang baru, dan itu cukup untuk bertahan. Rumah itu bocor, masih kecil, namun di atap sengnya pelangi kecil dalam gambar Rara seolah-olah menjanji bahwa di antara kemiskinan dan kepayahan, harapan selalu menemukan jalannya. Dan ketika Wawan berangkat kerja membawa bekal nasi sambal sederhana, ia menatap pelangi, mencari pelangi. Meskipun tak terlihat, ia tahu pelangi itu sudah muncul di dalam rumah, dalam menggambar Rara sebuah hati mereka. Hujan di atap seng menjadi lagu malam, namun bagi mereka tetap tetesan kini bukan hanya membawa dingin, tapi juga akan membawa lebih tenang.